Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sisi Lain TV ya. Kita sudah sangat lama nggak mengunggah postingan ya, hampir 1 tahun. Oke, kita mulai bikin postingan lagi. Kali ini Sisi Lain TV akan membahas tentang polemik yang terjadi di Kombes NU di Ploso kemarin ya. Ini banyak mengguncang khususnya kaum Nahdliyin ya. Ini analisa dari Sisi Lain TV kenapa bisa seperti itu. Jadi dimulai dari konflik antara Suriah dan PBNU atau konflik dari Rois Am dengan Ketua Umum PBNU. Kenapa kok bisa terjadi konflik? Mungkin saja karena masalah tambang atau alokasi pembagiannya ini tidak transparan, atau ada yang merasa kurang atau merasa tidak setuju dari keputusan masing-masing. Sehingga kemarin Ketua PBNU diberhentikan oleh Rois Am. Entah masalahnya ini yang salah siapa, yang mulai tidak transparan siapa atau gimana, ini kita tidak tahu. Cuman analisanya seperti itu ya. Secara universal NU itu sering terjadi konflik itu dikarenakan masalah utamanya NU mengikuti pemerintah ya. Sejak zamannya Kiai Said Agil Sirot itu kan NU cenderung ikut pemerintah. Tujuannya apa? Agar NU ini mendapat kucuran dana dari pemerintah. Karena seperti yang disampaikan oleh Kiai Said, tidak bisa lepas dari bantuan pemerintah. Karena muktamar sendiri itu biayanya kan luar biasa. Kalau tidak minta bantuan pemerintah, maka NU tidak bisa membuat muktamar yang acara itu rutinan kan, setiap 5 tahun sekali, bahkan ini belum ada 5 tahun sudah harus muktamar luar biasa. Nah itu menurut Kiai Said Agil Sirot pada masa beliau menjabat sebagai PB, NU tidak bisa lepas dari pemerintah. Lah negatifnya karena NU itu dikasih dana pemerintah, otomatis secara politik NU ini harus mengikuti politiknya pemerintah. Dan yang menjadi runyam lagi, pengurus NU ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi tim suksesnya ketika pemilu. Makanya banyak menjadi rebutan. Karena apa? Menjadi pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka akan didatangi oleh caleg-caleg atau oleh partai-partai politik untuk membantu pemenangan partai politik atau capres-cawapres tertentu. Otomatis karena adanya politik ini, pengurus-pengurus besar di kalangan-kalangan atas ya, mungkin bisa mulai dari PC ya, kalau MBC mungkin enggak begitu, mungkin juga ada ya, sampai ke atasnya. Ini mereka mendapat keuntungan ketika ada pemilu atau ada pilgub misal ya, atau ada pemilihan partai politik ataupun pemilihan DPR ya. Karena di situ ada unsur pemilu. Ada unsur pemilu di Indonesia itu cenderung dengan istilah monopolitik, dan itu kita tidak ingkari. Mulai dari itu orang-orang yang menjadi pengurus di kepengurusan besar NU akan mendapatkan keuntungan lewat adanya politik. Nah ini yang menjadikan tokoh-tokoh NU ini tidak ikhlas berjuang untuk NU. Akhirnya dia berpikir saya harus bisa jadi ini karena nanti saya akan bisa mendapatkan seperti ini. Apalagi yang kemarin ketika NU dapat konsesi tambang ya kan. Nah itu malah lebih apa ya istilahnya itu, lebih nemen lagi untuk merebutkan kekuasaan atau jabatan di NU. Karena bisa mendapatkan keuntungan besar bagi hasil dari tambang tersebut, karena hasil tambang kan luar biasa besarnya. Ini menjadi perebutan. Akhirnya cekcok lah lebih besar daripada yang dulu-dulu.
Sudah tidak memikirkan perjuangan NU. Isinya ya rebutan kekuasaan, rebutan siapa yang jadi pengurus besar, siapa yang bisa jadi kelak pengurusnya siapa aja. Maka timbullah koalisi A, koalisi B dan lain sebagainya untuk pemenangan. Dan harus kita akui ya, dan ini nggak perlu ditutup-tutupi. NU itu yang bikin repot tuh selalu ditutup-tutupi, hal-hal yang sifatnya penting itu ditutupi. Ada bilang itu nggak pantas lah, nggak beradab kalau disampaikan, ya kan. Ini kan repot. Makanya akhirnya cekcok seperti ini tidak jelas urusannya. Karena apa? Banyak perkara yang tidak pantas tapi dilakukan, akhirnya banyak yang ditutupi. Seandainya di NU itu tidak ada yang tidak pantas, nggak ada yang perlu ditutupi. Seperti kemarin bisa cekcok, kemungkinan kan tidak transparan pembagian hasil tambang itu kan, akhirnya cekcok. Dan cekcoknya itu juga tidak dijelaskan. Akhirnya akar rumput itu ya menerka-nerka, mungkin seperti ini, yang salah Rois Am, yang salah PBNU, kubu-kubuan, yang seneng yang mana. Padahal semua itu punya tujuan masing-masing, punya misi masing-masing. Yang jelas-jelas memperjuangkan NU itu bukan pengurus besar, yaitu akar rumput NU di bawah. Setiap mengadakan pengajian NU, tarik dana sendiri untuk bikin pengajian. Bahkan narik koin NU di masyarakat-masyarakat untuk bangun kantor NU dan fasilitasnya. Akar rumput itu rela berkorban, mengeluarkan uang, harta, pikiran, membikin kajian, pengajian NU dengan uang mereka sendiri. Sementara yang pengurus-pengurus besarnya itu pada rebutan jabatan agar mendapat keuntungan dari NU, yaitu dari proyek-proyek yang dikasih dari penguasa. Terus apa itu? Dari tambang yang diberikan penguasa dan lain-lain lah, yang dalam kategori bantuan-bantuan penguasa untuk NU. Itu kan yang menjadi pelaksananya kan pengurus-pengurusnya NU. Nah, jadi kalau mereka itu dibilang sebagai pejuang NU, saya kira salah. Yang memperjuangkan NU sebenarnya adalah akar rumput ini, yang tenaga, pikiran, bahkan hartanya digunakan untuk memperjuangkan NU. Sangat kasihan akar rumput ini, yang nggak dianggap apa-apa, dia sudah berkorban macam-macam. Sementara yang atas-atasan itu, yang mereka disanjung kiai besar, ulama besar, dicium tangannya, tapi isinya cekcok, rebutan harta. Ini yang harus disampaikan. Yang sebenarnya ini tidak pantas menurut mereka, karena banyak yang nggak pantas, akhirnya banyak yang tidak pantas disampaikan. Makanya melakukan hal itu yang pantas-pantas aja, biar nggak ada yang kiranya ditutup-tutupi. Itu begitu menurut saya. Terus kemarin itu konfliknya itu ini besok muktamar diadakan di mana? Nah, ternyata kemarin itu digodok belum mateng, masih banyak kontroversi. Yang kubu A menghendakkan di sini, yang kubu B menghendaki di sini. Karena memang kubu-kubuan yang dapat keuntungan. Itu gitu. Lah kemarin belum disepakati kayaknya itu, terus dipetok palu. Gitu. Sebagian karena musyawarah itu masih perlu dikaji dulu, masih disurvei dulu tempatnya, belum dilaksanakan kok keburu-buru diketok di Lirboyo. Maka banyak yang tidak setuju, maka banyak protes, dan protesnya itu ya terlalu arogan, ya kan, tidak menggambarkan sosok akhlak pesantren, ya kan. Tapi mereka berpikirnya bukan itu. Dari keputusan aja itu mereka sudah menyalahi aturan. Wong belum fix, belum sepakat kok sudah diputuskan di Lirboyo. Akhirnya diprotes. Yang protes pun karena nggak sesuai dengan ada pesantren, nggak peduli ada kiai besar, langsung bikin gaduh seperti itu, yang sepertinya itu tidak pantas. Tapi ya memang dari awal sudah tidak pantas prosesnya itu, maka akhirnya menjadi tidak pantas terusnya. Lah kenapa kok seperti kemungkinan kenapa kok ada kubu yang nggak mau di Lirboyo, ada kubu yang pengen di Lirboyo langsung diputuskan sebelum musyawarah itu matang. Nah itu gitu. Nah kemungkinan dari sebuah analisa itu kan Ketua PBNU Gus Yahya kemarin itu kan yang meresmikan dapur MBG 27 dapur di Lirboyo. Tidak sedikit itu 27 dapur. Coba kalkulasi keuntungan per dapur itu berapa? Itu 27 dapur diresmikan oleh Gus Yahya
di Lirboyo. Kemungkinan Lirboyo tetap akan mendukung Gus Yahya. Lah kubu selain Gus Yahya, kubu yang berseberangan dengan Gus Yahya nggak setuju di Lirboyo. Seperti halnya Rois Am yang memang dari awal sudah konflik dengan Ketua PB Gus Yahya. Maka keputusan yang dibuat tidak sesuai keputusan sudah diputuskan langsung dibatalkan oleh Rois Am. Ya memang seperti itu. Jadi menurut saya kenapa ya kiai-kiai itu kok cenderung gimana memperebutkan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Beda dengan kiai-kiai NU pada masa dulu. Ketika mau muktamar itu kiainya yang urunan. Kiai urunan itu. Gak minta bantuan penguasa, apalagi di zaman Soeharto. NU itu dimusuhi oleh pemerintahan Soeharto itu. Makanya mereka solid. Ketika NU itu mandiri, tidak membutuhkan bantuan dari penguasa, NU tidak bisa disetir oleh penguasa. Dan yang masuk dan menjadi pengurus setelah pejuang-pejuang NU itu orang-orang yang benar-benar ikhlas, itu gitu. Jadi kalau mau jadi NU tidak hanya pikiran, tenaga dan pengorbanan yang lainnya, tapi dia juga berani untuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan NU. Mau ada muktamar, ketuanya harus urunan, sekretarisnya harus urunan. Lah kalau sekarang pimpinan-pimpinannya enak, dapat jabatan mentereng di penguasa. Kalau sudah jadi pimpinan NU gini, nanti ada proyek dari penguasa dikasih jabatan ini. Nanti ada proyek dari penguasa ini dikasih bantuan ini. Yang lola siapa? Ya pengurus-pengurus besar NU. Lah yang bawah malah urunan. Yang untung yang atasan. Sudah dapat jabatan menjadi kiainya, pemimpinnya. Plus dapat bantuan-bantuan dan proyek-proyek strategis dari penguasa. Gini kok dianggap seorang pejuang yang memperjuangkan NU, itu kan bohong belaka. Maka dari itu kalau memang NU itu kepingin adem ayem tentrem sesuai tujuan dari pendiri-pendiri NU Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, NU harus mandiri, tidak usah minta atau mau dikasih bantuan dari penguasa. Syaratnya apa? Yaitu kepengurusan pengurus besar harus mau berkorban tenaga, pikiran, dan harta. Nanti orang-orang yang sifatnya nggak ikhlas itu nggak akan mau jadi ketua. Mau jadi ketua, kalau ada acara harus yang ikut danai. Jadi sekretaris juga harus ikut urunan danai. Nanti yang mau hanya adalah orang-orang pejuang-pejuang NU seperti di masa NU awal berdiri. Berdirinya NU itu bukan dari bantuan penguasa. Itu dari urunannya kiai-kiai. Bahkan ketika ada muktamar kiai-kiai, pengurus-pengurus besarnya yang urunan itu. Makanya benar-benar ikhlas. Lah sekarang atasan NU itu mencari jabatan, mencari kedudukan demi apa? Demi keuntungan bantuan-bantuan atau jabatan-jabatan yang diberikan oleh penguasa yang ada keuntungan materinya untuk pribadi mereka masing-masing. Nah ini ya, ini evaluasi, bukan karena ini istilahnya suudzon, husnudzon, bukan dari masalah itu, tapi kita ingin membuka wacana yang nyata gitu ya. Seakan-akan ini tidak pantas. Nah kalau dikatakan kata-kata ini tidak pantas, maka akan semakin hancur. Ketika kita mengatakan hak kok dikatakan tidak pantas, jangan kamu sampaikan, tidak berakhlak, nanti nggak ada hak itu dilakukan. Semua dilakukan secara batil karena apa? Diungkap jarak katanya yang ungkap ini tidak berakhlak, yang ungkap ini nggak pantas. Nah kita harus jujur aja kalau mau mereka itu tidak pantas atau enggak pantasnya, lakukanlah hal yang lurus, yang baik, biar tidak dikatakan kalau disampaikan secara utuh itu tidak menjadi enggak pantas ya. Jadi semuanya yang disampaikan menjadi pantas semua karena semuanya ikhlas berjuang untuk NU, berkorban juga untuk NU dari harta, tenaga, pikiran pribadi, bukan sebaliknya. Ya. Sekian dari saya Sisi Lain TV, mungkin analisa ini ada yang keliru atau keliru, ini hanya sebatas analisa, bisa kamu cocokkan dengan realita yang ada ya. Mungkin kita kok masuk dalam MBG atau apalah, kenyataan ya, MBG itu
program yang memang merugikan rakyat ya, hanya untuk memperkaya koalisi-koalisi yang mendukung penguasa itu kan. Makanya ada satu kiai yang nggak mau pondoknya itu dikasih dapur MBG. Karena apa? Dianggap MBG itu curang. Itu kiai yang konsisten itu. Walaupun itu untungnya besar dia tetap tolak. Karena ada sebuah kecurangan di MBG. Tetapi sekarang yang lain, banyak pondok-pondok pesantren yang mau menerima dapur MBG. Tidak hanya menerima, kalau sudah menerima ya dapat keuntungan plus mendukung adanya program MBG. Padahal program itu ditolak oleh kebanyakan rakyat yang paham tentang ekonomi yang menurun akibat adanya MBG yang di situ penuh korupsi dan kecurangan. Itu begitu. Saya itu sangat gimana ya. Benar kata Imam Ghazali, di akhir zaman itu banyak ulama yang orientasinya untuk kepentingan duniawi. Ternyata benar, walaupun itu dianggap kiai besar, kiai hebat, ternyata juga orientasinya dunia. Nah ini kita lihat nyata ya, jarang banget yang ikhlas berjuang demi agama. Mereka mengaku sebagai warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, tapi kok mendukung program-program yang sifatnya zalim kepada masyarakat. Kalau dia mengaku benar-benar sebagai warasatul anbiya, mereka akan membela kepentingan masyarakat, menolak program-program yang sifatnya merugikan bangsa negara terutama masyarakat, diantaranya MBG itu yang membuang-buang anggaran sehingga utang banyak, rakyat ini dicekik pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.